Media Vietnam klaim pemain timnas Indonesia suka main kasar dan brutal. Siwar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali ditunjukkan publik Vietnam. Kali ini pemain timnas Indonesia diklaim suka main kasar dan brutal. Kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 Grup F bakal menjadi ajang bertemunya rival kuat sepak bola Asia Tenggara, Timnas Indonesia dan Vietnam. Sisihkan Irak dan Filipina, tensi tinggi dalam pertemuan Timnas Indonesia melawan Vietnam di babak ini sudah sangat dinanti sedari sekarang. Ambisi saling mengalahkan pun diumbar. Aduk siwar antara kedua kubu semakin gencar dilakukan seperti yang baru-baru ini dilakukan publik Vietnam. Setelah menyebut komentar Erick Thohir soal kualifikasi Piala Dunia 2026 bagaikan surat perang yang dikirim ke Vietnam. Kini salah satu media lokal negara berjuluk Negeri Naga Biru itu mengeluarkan pernyataan kontroversial yang bisa memicu amarah. HKO 247, Fan menyebut gaya bermain para pemain timnas Indonesia kasar dan brutal, meski di saat bersamaan hal itu juga ditujukan ke pemain Vietnam. Merujuk pada pertemuan timnas Indonesia dan Vietnam yang selalu berlangsung dalam tempo tinggi dan panas hingga menimbulkan perselisihan. Bahkan saking panasnya, perselisihan dan adu mulut yang terjadi tak hanya berlangsung di dalam lapangan pertandingan tetapi juga di luar. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah berkali-kali saling berhadapan, tulis DKO 247, Fan. Di setiap pertemuan, kedua tim bermain sangat kasar dan brutal hingga kerap menimbulkan perselisihan dan adu mulut. Perselisihan dan adu mulut itu tak hanya terjadi di dalam lapangan pertandingan tetapi juga sampai keluar lapangan, imbuh mereka. Emosi pemain tentu menjadi masalah yang harus diperbaiki Shin Tae-yong, mengingat para pemain timnas Indonesia sangat mudah terprovokasi lawan. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah berkali-kali saling berhadapan, tulis DKO 247, Fan. Di setiap pertemuan, kedua tim bermain sangat kasar dan brutal hingga kerap menimbulkan perselisihan dan adu mulut. Perselisihan dan adu mulut itu tak hanya terjadi di dalam lapangan pertandingan tetapi juga sampai keluar lapangan, imbuh mereka. Emosi pemain tentu menjadi masalah yang harus diperbaiki Shin Tae-yong, mengingat para pemain timnas Indonesia sangat mudah terprovokasi lawan. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga akan bertemu Vietnam di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024 di Qatar. Duel ini tentu akan sangat dinanti mengingat gengsi tinggi yang dipertaruhkan kedua tim setelah persiapan panjang yang dilakukan. Akankah skuad Garuda mampu mengatasi Vietnam? Atau hanya akan berakhir imbang bagi kedua kubu? Media Vietnam khawatir timnas Indonesia makin kuat saat The Golden Star Warriors alami kemunduran. Timnas Indonesia dan timnas Vietnam akan saling berhadapan setidaknya sebanyak 3 kali pada awal tahun depan. Kedua tim tergabung di grup yang sama pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, keduanya dijadwalkan baru akan berhadapan pada 21 dan 26 Maret tahun depan. Sementara di Piala Asia 2023, Vietnam dan Indonesia akan saling sikut pada 19 Januari 2024 di fase grup. Selain di Piala AFF 2022, pertemuan terakhir kedua tim juga terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kala itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam 2 pertemuan di putaran kedua dengan skor 1-3 dan 0-4. Namun, 2 kemenangan tersebut tidak membuat media Vietnam Dantri merasa tim nasionalnya berada di atas angin. Menurut Dantri, Indonesia telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sejak 2 kekalahan tersebut. Dantri menilai Indonesia telah bertambah kuat dalam 2 tahun terakhir dengan masuknya sejumlah pemain keturunan. Kedua tim telah berubah sejak pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2022, tulis Dantri dalam artikelnya.
Namun Vietnam berubah ke arah menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya, sedangkan Indonesia semakin kuat. Selama 2 tahun terakhir, sepak bola Indonesia telah menambah banyak pemain berbakat. Fakta bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat, termasuk juara dunia Argentina, cukup membantu pemain mereka semakin matang. Di antara pemain yang menjuarai SEA Games 2023, banyak wajah cemerlang yang tumbuh dan bermain untuk timnas senior. Di antaranya Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana, dan Pratama Arhan. Selain itu, kebijakan menggunakan pemain matang dari luar negeri tapi keturunan Indonesia juga membantu mereka memiliki kekuatan pemain yang lebih melimpah. Berkat hadirnya pemain-pemain yang besar di Eropa, Indonesia kini memiliki pemain-pemain dengan fisik yang sangat bagus dan piawai dalam melakukan duel udara, tambahnya. Di sisi lain, Dantri menilai Vietnam justru mengalami kemunduran di saat Indonesia semakin kuat. Salah satu kelemahan yang paling disorot oleh Dantri adalah postur tubuh pemain Vietnam yang relatif lebih pendek. Jebolan SEA Games 2023 Vietnam juga memiliki wajah yang promosi ke tim senior, namun tidak satupun dari pemain tersebut memainkan peran penting di tim. Fans saat ini merasa pemain-pemain dari kelompok U23 hingga senior didesak untuk dewasa, bukannya benar-benar dewasa. Postur tubuh pemain Vietnam belakangan ini cenderung lebih pendek berkat pemilihan personel yang dilakukan pelatih Philippe Troussier. Jika dicermati, di setiap turnamen, hampir di setiap pertandingan Vietnam di bawah asuhan pelatih Philippe Troussier, kami kalah dalam bola-bola tinggi. Khususnya pada SEA Games 2023, tim asuhan Troussier kalah dalam situasi high ball dari pemain Indonesia. Kalau Indonesia terus berbenah, dan tim Vietnam terus meredup, sungguh mengkhawatirkan, tulis Dantri.